Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Aldianto dari program studi D4 Teknik Otomasi NRP 0919040067. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mendemokan suatu tugas saya dengan mata kuliah Praktikum Machine Vision yang diampu oleh Bapak dosen Agus Kumaydi, STMT. Oke, pada pertemuan kali ini saya diberi amanah untuk menjelaskan untuk mengerjakan tugas, yaitu menjelaskan tentang konsep dan pengertian citra digital ya. Jadi pada mata kuliah Machine Vision ini banyak hal mengenai teknik pengolahan citra dan kecerdasan buatan ya. Pada pertemuan pertama saya diberi materi tentang konsep dan pengertian citra digital, dan pada pertemuan kedua saya diberi materi dasar pengolahan citra, dan yang ketiga ini pada tugas kali ini yaitu tentang topik segmentasi citra ya. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, ada kalanya saya menjelaskan apa sih itu citra. Pengertian citra atau biasa kita kenal dengan image adalah representasi spasial dari suatu objek yang sebenarnya dalam bidang dua dimensi yang biasanya ditulis dalam koordinat kartesius X, Y, dan setiap koordinat mempresentasikan satu sinyal terkecil dari objek. Fungsi citra sendiri adalah model matematika yang sering digunakan untuk menganalisis, di mana semua fungsi analisis digunakan untuk mempertimbangkan citra sebagai fungsi dengan dua variabel ya. Dan untuk pengolahan citranya, pengolahan citra adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ada tiga ya teman-teman. Yang pertama ada processing, yang kedua ada ekstraksi fitur atau segmentasi, dan yang ketiga ada klasifikasi. Oke, processing. Processing itu berkaitan dengan perbaikan kualitas gambar seperti peningkatan kontras, warna, resolusi citra, dan lain-lain. Dan juga transformasi gambar seperti rotasi, translasi, dan lain-lain sejenisnya ya. Dan yang kedua ada ekstraksi fitur atau yang biasa kita sebut dengan segmentasi, yaitu melakukan proses penarikan informasi atau deskripsi objek atau biasa dikenal dengan pengenalan objek yang terkandung pada citra. Jadi kayak melakukan kompresi atau reduksi data untuk tujuan penyimpanan data, transmisi data, dan waktu proses data. Dan yang ketiga yaitu klasifikasi, yaitu proses pengenalan informasi yang lebih spesifik pada objek tertentu dari hasil ekstraksi ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan umumnya yaitu segmentasi citra. Segmentasi citra, apa sih segmentasi citra itu? Segmentasi citra adalah suatu proses membagi suatu citra menjadi wilayah-wilayah yang homogen. Segmentasi citra dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu dividing image space dan clustering feature space. Jenis yang pertama adalah teknik segmentasi dengan membagi image menjadi beberapa bagian untuk mengetahui batasannya. Sedangkan teknik yang kedua dilakukan dengan cara memberi indeks warna pada tiap piksel yang menunjukkan keanggotaan dalam suatu segmentasi. Teknik segmentasi citra seperti itu ya teman-teman. Oke, saya ditugaskan untuk membuat untuk memisah-misahkan gambar seperti ini ya. Di sini ada citra asli, di sini ada deteksi tepi, di sini ada juga thresholding, di sini ada cropping ya. Di sini juga ada bounding box dan citra hasil morfologi seperti itu ya. Dan saya akan jelaskan lebih lanjut pada software MATLAB ya. Oke, langsung saja kita menuju ke software MATLAB-nya. Oke ya teman-teman, yang pertama-tama ini
langkah yang harus dilakukan yaitu kita clearkan dulu sama CLC. Clear adalah guna menghapus pada workspace dan CLC guna menghapus pada command window ya, agar terlihat bersih. Oke, pertama-tama kita buat komen dulu dengan cara persen. Yang pertama yaitu menampilkan citra asli ya. Oke, yang pertama yaitu kita tentukan dulu parameternya yaitu image img ya, sama dengan imread. Di sini saya sudah menyiapkan ya, ini gambar jeruk ya. Jadi saya nanti akan memisahkan gambar jeruk ya, mulai dari citra asli, deteksi garis tepi, morfologi, cropping, sampai terakhir ya. Akan saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama kita baca dulu jeruknya, imread petik 1, kita masukkan formatnya ya, jeruk.jpg, petik 1 lagi untuk tutupnya, titik 2, tutup kurung, titik koma. Setelah itu kita panggil perintah figur untuk menampilkannya ya, show. Apa yang akan kita tampilkan yaitu image-nya tadi ya, image, tak lupa titik koma. Setelah itu kita beri judul ya, title kita beri nama citra asli, titik lagi untuk tutup. Oke, langsung saja kita running ya. Hasilnya seperti ini ya. Di sini saya langkah pertama yaitu saya mau menampilkan dulu gambar aslinya yaitu citra asli. Oke, kita lanjut ke perintah yang kedua. Perintah yang kedua yaitu konvolusi operator selisih. Konvolusi operator selisih. Oke ya. Jadi pada konvolusi operator selisih ini apa yang akan kita lakukan yaitu melakukan segmentasi dengan metode deteksi tepi. Deteksi tepi dilakukan melalui operator konvolusi dengan operator selisih terpusat ya. Di sini saya sudah menyiapkan programnya. Kenapa? Di sini akan saya jelaskan satu persatu agar tidak terlalu lama ya videonya. Kita copy saja, kita letakkan di sini ya. Jadi i di sini yaitu parameter yang akan kita buat ya. Saya menggunakan parameter i, yaitu di sini ada perintah double, kita menggunakan RGB to gray image yang akan kita baca ya. Oke, dikarenakan citra ini mengandung vektor dan vektor itu terdiri dari vektor x dan y. X kita definisikan sebagai baris dan y sebagai kolom, yaitu min 1 0 1 dan kolomnya min 1,0,1. Jadi pembeda dari baris dan kolom yaitu hanya pada titik komanya. Ix convert to i di ix. Kenapa di sini di ix? Karena di sininya ix. Kalau di sininya y maka ininya iy diy ya, seperti itu. Setelah itu J ini parameter squared ini akar kuadrat ya. Jadi akar squared ini akar dari ix pangkat 2 plus iy pangkat 2 ya, seperti itu. Ini figur untuk menampilkannya ya. Figur show J
buka kurung tutup kurung, vektornya yaitu titel kita beri deteksi tepi. Jadi ini nanti untuk menentukan deteksi tepinya ya. Oke, langsung saja kita running. Ya, seperti inilah perbedaan dari citra asli dan deteksi tepinya ya. Ini hanya menggambarkan deteksi tepinya saja. Oke. Baik. Yang ketiga yaitu operasi thresholding ya. Ketiga yaitu operasi thresholding. Oke. Pada operasi thresholding ini apa sih yang akan kita lakukan, yaitu melakukan operasi thresholding sehingga diperoleh citra biner yang mempresentasikan luasan dari objek. Luas objek kemudian dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh angka 1 atau piksel berwarna putih pada citra biner yang diperoleh. Luas objek dihitung dalam satuan piksel. Oke, akan saya jelaskan ya. Ini tujuan saya agar tidak terlalu lama ya videonya, makanya programnya sudah saya buat. Oke, kita tentukan dulu parameternya. K sama dengan J lebih dari 0, lebih dari 10. L clear border, K M infill, L holes, N sama dengan B W area open. Jadi di sini saya menggunakan 4 parameter yaitu K, L, M, dan N. Oke. Figur I'm so n, titelnya thresholding. Area parameter area kita tentukan dengan menjumlahkan sum menjumlahkan dari parameter n ya. Jadi ini saling berhubungan ya. Oke, langsung saja kita running. Ya, seperti ini thresholding ya. Kita bisa melihat perbedaan dari deteksi tepi dan thresholding. Oke, langkah yang keempat. Langkah yang keempat yaitu operasi morfologi ya. Operasi morfologi. Oke. Pada operasi morfologi yaitu untuk mendapatkan boundaries dari citra biner. Kemudian dilakukan perhitungan keliling objek dengan cara menjumlahkan seluruh angka 1 atau piksel berwarna putih pada citra biner yang diperoleh. Keliling objek dapat dihitung dalam satuan piksel ya. Perbedaannya operasi thresholding menggunakan luas dan operasi morfologi menggunakan keliling. Oke, langsung saja kita copy programnya. Dan kita lihat perbedaannya. Ya, pada parameter perimeter ini saya menggunakan sum, yaitu sum penjumlahan O ya. Langsung saja kita running biar kita tahu perbedaannya. Nah, seperti ini ya operasi morfologi ya. Bisa dilihat perbedaannya dari thresholding. Oke, langkah yang kelima yaitu membuat boundaries. Oke. Yaitu menampilkan boundaries objek pada citra asli ya. Oke, langsung saja copy programnya sini dan kita lihat perbedaannya dari operasi morfologi. Oke ya. Oke, langsung saja kita running. Ya, seperti ini ya. Bisa dilihat perbedaannya antara morfologi dan boundaries. Di sini kelihatan warnanya ya, seperti kayak di cropping gini. Dilihat diambil sisi-sisinya ya. Ya, seperti ini. Oke. Langkah yang keenam yaitu kita
membuat bounding box. Ya, seperti ini. Yaitu bounding box menampilkan bounding box pada gambar citra asli ya. Oke, langsung saja kita copy biar kita lihat perbedaannya ya, biar kita bisa tahu perbedaannya. Jadi di sini parameternya ada banyak ya, RGB, red, green, and blue. Oke, langsung saja kita lihat perbedaannya. Ya, bounding box di sini saya menggunakan green dengan parameter 255 ya, maksimal 255. Warnanya hijau. Kita bisa request bisa menggunakan warna red atau merah. Tinggal greennya kita beri parameter 0 dan rednya kita beri angka 255. Otomatis garis tepi yang ada pada bounding box ini berwarna merah. Jika kita ingin warna blue atau biru, kita bisa menambahkannya pada baris biru ini ya. Dan parameter yang lain bisa diberikan 0 atau bisa pencampuran warna antara green dan red seperti itu, bisa jadi warna kuning ya, yellow, green dan red seperti itu ya teman-teman. Terserah teman-teman aja, sekreasi teman-teman. Oke, langkah yang terakhir yaitu melakukan cropping ya. Cropping hasil citra gitu ya. Cropping hasil citra. Jadi ya, nanti akan kita crop ya. Kita lihat gambarnya saja. Ya, seperti ini crop. Rumusnya seperti ini, bisa lihat teman-teman lihat. Langsung saja kita running biar kita bisa lihat perbedaannya. Ya, seperti ini cropping ya. Kita pisahkan. Jadi garis tepinya ini mepet ya, mepet gambar. Tepi-tepinya gambar. Jadi ini menu cropping. Seperti ini. Agar kita tidak kewalahan dalam mengclose gambarnya satu persatu, ada kalanya kita jadikan satu dalam satu kotak ya. Saya sudah membuat programnya di sini, kumpulan subplotnya ya. Kita tinggal membuat komen pada figur-figur tiap ininya aja ya. Tiap perintahnya ini ya. Jadi nanti biar tidak double ya teman-teman. Oke, seperti ini. Subplot 3,3,1 I'm show image title citra asli. Jadi perintahnya sudah ada di tiap baris-barisnya ya. Ini tinggal perintah I'm show-nya aja dan kita beri title dan penempatannya subplotnya ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita running. Ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat perbedaannya mulai dari citra asli, deteksi tepi, thresholding, morfologi, boundaries, bounding box, dan yang terakhir yaitu cropping. Jadi kita bisa mendeteksi gambar mulai dari citra asli sampai cropping. Tahapannya ada di sini ya. Oke, saya kira cukup. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.